Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bahagia sekali pada hari ini saya ditemani dengan Ibu Indriati ya, mualaf kita yang belum lama bersandar di studio Geraha Mualaf. Kita mau ngobrol-ngobrol nih ya nanti sama Ibu Indri. Beliau adalah mantan seorang pendeta dari Saksi Yehova ya. Alhamdulillah Bu Indri sekarang sudah menjadi seorang muslimah dan beliau masih aktif mempelajari agama Islam, juga mempelajari Bible, tetapi belajar Bible ini bukan untuk maksudnya kembali, tetapi untuk membentengi akidah umat Islam ya. Bu Indri ini juga masih aktif berapologetika dengan cara berdialog dengan teman-teman dari kekristenan gitu ya Bu Indri ya. Ya, betul. Assalamualaikum Bu, sehat Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Cerah banget hari ini. sehat. Cerah ya, mungkin karena warna bajunya merah ya. Enggak, saya bingung Bu Indri masih naik motor dari Pamulang ke sini coba, Masya Allah. Udah biasa Bu ya naik motor ya? Udah biasa, saya kalau naik motor biasa dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Ngapain Bu? Gojek, Grab saya dulu. Ibu dulu pernah jadi Iya. driver Gojek? Iya, tapi saya nganter barang. Oh, Bukan yang ini, bukan yang ngambil gosen. penumpang. Iya, kosan. Oh, Masya Allah. Ibu naik motor? Enggak kebayang saya. Saya Oh, kuat sih Bu. saya suka touring. Kalau dari Jakarta ke Bandung. Touring. Ayo Bu, Oh, touring saya Bu. senang. Saya touring. Ayo. Masya Allah. Nah, gimana? Saya mau nanya-nanya Bu Indri ya. Nanti Bu Indri juga boleh nanya saya. Iya. Bu Indri, kalau nggak salah kan bersahadat di sini waktu itu sama Coki ya? Iya. Alhamdulillah. Berapa bulan yang lalu? Kurang tahun lalu lah ya? Tahun lalu kan ya? Iya, tahun Tahun lalu. lalu. Ya. Jadi setelah Bu Indri bersahadat sampai sekarang bagaimana perjalanan? Saya nyebutnya perjalanan Islamnya Bu Indri. Ya. Gimana? Ya, saya masih berjuang untuk mempertahankan sholatnya. Ya, walaupun kadang-kadang masih jujur ya, jujur nggak nggak dilaksanakan. Tapi abis itu juga saya nebus sholatnya dibayar gitu. Nah, betul. jadi terus kemudian saya pengen bisa baca Quran, sehingga sudah sempat terhenti lama belajar sama Ustadz Tahta. Cuman sama Ustadz Trey juga terhenti lama karena masing-masing kesibukan. Jadi saya berusaha belajar sendiri Iqra. Tapi jangan. Maaf ya Bu ya, saya potong ya. Kalau bisa, Ibu jangan belajar Iqra sendiri. Lebih baik Ibu cari guru yang dari dekat-dekat dari rumah. Panggil ke rumah. Sekarang ada di Zoom Permai. Itu perkumpulan mu'alaf anugerah ilahi. Ada Ustadz Husaifa yang menuntun. Oke. Jadi kalau bisa lewat Zoom boleh. Tetapi yang paling bagus itu adalah Ibu cari Ustadz yang ngajarin Iqra yang dekat rumah aja. Kalau bisa datang ke rumah Ibu. Oh, langsung datang. Atau Ibu datang ke rumah dia. Itu yang paling bagus Bu. Yang paling bagus. Iya. Kalau lewat online kadang-kadang sinyal atau apa segala macam itu menghalangi kita ya. Tapi kalau kita depan-depan, kita mengucapkan, ada yang salah dikoreksi, itu jauh lebih bagus dan jauh lebih efektif. Oh Gitu. iya. Tapi alhamdulillah dari arahan Ustadz Tahta, saya waktu Iqra 3 kan menginjak penyambungan huruf, sambung huruf 3 dan sampai 4 huruf gitu. Nah, menurut Ustadz Tahta katanya Bu Indri bisa langsung baca Quran walaupun kata per kata. Jadi kemarin sempat lama nggak ketemu sama Ustadz Tahta karena kesibukan. Terus kita berusaha untuk kembali belajar lagi. Nah, jadi kemarin barusan setoran Al-Baqarah 1 sampai 7. Alhamdulillah sudah bisa baca walaupun terbata-bata. Ya, alhamdulillah. Tapi akan jauh lebih efektif kalau Ibu punya guru yang datang ke rumah. Iya, kalau selama Ibu nggak kemana-mana, ya. Kalau kayak online gitu, Ustadz Tata misalnya ada keperluan, misalnya nggak bisa, itu kan terhenti.
Tapi kalau guru datang ke rumah, ibu nggak kemana-mana kan jalan terus gitu. Iya, makanya kalau di Zoom saya belajar sama 2 ustadz atau 3 ustadz. Jadi kalau Iya, yang iya. satunya lagi nggak ada, satunya gitu. Cobalah Bu, Ibu Untuk ganti. cari ustadz yang datang ke rumah itu pasti jauh lebih cepat Bu. Gitu ya. Insya Allah pasti ya. Nah terus selama ini gimana Bu Indri masih bergelut di dunia apologetika gitu? Oh, masih di WA, Masih. saya punya 18 grup WA. Masya Allah, banyak amat. Iya, jadi kalau saya kirimin ayat, eh, saya suka nyindir secara halus Ibu dikirimin tentang. ayat atau Ibu ngirim Bukan, ayat? saya ngirim. Saya Ibu ngirim ngirim. ayat. Ibu ngirim ayat Tapi apa? saya menyindir. Jadi begini, eh, karena Yesus adalah Tuhan, Menurut maka mereka. iya menurut mereka. Terus? Ya, jadi maksud saya menyindir halus Ke siapa Ibu ngirim ayat kemana? Ke grup? ke grup WA. Oh, oke. Terus? Iya, karena Yesus adalah Tuhan, Hmm. maka dia berdoa kepada Tuhan gitu. Jadi ada poin-poinnya banyak itu, karena Yesus adalah Tuhan, maka dia diutus. Dia bukan yang mengutus, tapi dia diutus. Jadi maksudnya supaya apa sih bahasanya, hujah terbalik ya. Ya, Nah, jadi maksud tujuannya Ibu untuk mengirimkan ayat-ayat Bible itu untuk apa? Ke grup itu ya untuk apa? supaya mereka terbuka pikirannya, karena selama ini kan sepertinya beku ya. Jadi beku oleh ajaran Trinitas yang tidak pernah bisa clear gitu. gitu. Iya, jadi menganggap Yesus adalah Tuhan. Ya udah, pokoknya Yesus adalah Tuhan. Mau ayatnya bilang di dalam Yohanes 6 ayat 46 kan dikatakan bukan berarti bahwa kamu telah melihat Bapa, tetapi mereka masih memegang ayat yang mengatakan bahwa seperti Yesus katakan nih, aduh kamu ini sudah lama ikut dengan saya, kenapa kamu masih tanya tentang Bapa? Nah, mereka itu mengambil kesimpulan asumsi. Jadi mengasumsikan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Yesus juga pernah mengatakan kan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku yang di surga kan. Nah, tapi kan ada ayat Yohanes 6 ayat 46 itu kan dikatakan bukan berarti kamu telah ini Yohanes 6 ayat 46 ya, saya bacakan, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Jadi ayat ini jelas di Yohanes 6 ayat 46 tidak ada seorang pun yang melihat Bapa gitu kok. Ya, tapi ya kembali lagi ya, kalau doktrin sudah bicara, ini ayat jadi ketutup, ketilep gitu. Ya, gini Bu. Kan yang namanya ayat ya Bu ya di dalam Bible, baik di dalam Bible maupun dalam Quran ya, itu kan ada ayat yang disebut dengan ayat yang literal atau harfiah, ada juga ayat yang kiasan atau metaforik. Antara kiasan dengan harfiah itu kan orang harus bisa melihat dari konteksnya. Kadang-kadang ketika mereka dikritik dengan sebuah ayat, mereka akan mencoba melarikan dari itu kiasan gitu misalnya. Iya, betul. Betul? Ya. Tapi nanti giliran ayat itu kiasan, sama mereka diambil itu harfiah gitu. Iya. Mereka melepaskan konteksnya. Iya. Jadi betul. itu yang harus kita lakukan kalau menjadi apologet. Iya. Itu harus jujur, Iya. berpegang pada konteks, Iya. dan harus dipastikan itu harfiah atau kiasan. Iya. Kalau kiasan ya jangan diartikan harfiah. Iya, betul. Kalau harfiah juga jangan diartikan kiasan. Iya. Seperti contoh tadi Ibu bilang, seperti yang dikatakan bahwa sudah lama kamu ikut dengan aku, tapi kamu tidak melihat, Tidak mengerti tentang Bapa. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Iya. Itu kan sebenarnya kan kiasan. Kiasan. Tapi diambil sebagai harfiah. Iya, karena ada ayat lain ini. Nah, maksud saya mereka mengambil ayat itu kan berarti kan sesuai dengan keinginan atau doktrin mereka. Iya. Ya kan? Kita juga harus bisa menjelaskan ini kiasan atau harfiah nih gitu. Iya. Apa iya Bapak mukanya kayak muka Yesus, rambut gondrong berjenggot? Kan nggak mungkin tuh. Nggak mungkin kita mempersonifikasi Tuhan Sang Pencipta gitu dengan manusia, makhluk ciptaannya gitu. Berarti kan itu kiasan. Iya. Itu maksud saya. Berarti mungkin
kualitas Bisa diartikan begini. kualitas sifatnya. Sudah lama kamu dengan saya, masa kamu nggak bisa melihat Bapa? Istilahnya melihat Bapaknya dengan melihat Yesus tuh melihat dari ajarannya. Dari ajarannya, betul. Kalau dalam bahasa Islam tuh melihat sunnahnya. Iya. Gitu kan? Iya. Harusnya kan begitu. Iya. Sekarang gini, Bu, makanya Bible-nya satu. Tapi dari satu Bible ini bisa ada timbul Trinitarian, bisa ada timbul Unitarian, bisa ada timbul Oneness. Berarti kan ada multitafsir di sini. Ada orang menafsirkan, oh ini Trinitas ajarannya. Yang Unitarian bilang, enggak, itu Unitarian. Yesus bukan Tuhan. Nanti yang Oneness bilang, oh enggak, itu maksudnya Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus gitu kan. Berarti Bible-nya satu, tapi timbulnya ada 3 kelompok utama. Trinitarian, Unitarian, sama Oneness. Artinya, satu Bible multitafsir. Nah, jadi begini kok. Kalau dari konsep saya, bahwa Bible itu, ayat-ayatnya itu, kita bayangkan seperti puzzle. Jadi kalau puzzle ini ada di sini, bentuknya sendiri-sendiri, dia harus bisa dipasangkan dengan bentuknya masing-masing. Nah, jadi bentuknya ayat ini tadi kan ada yang bilang, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tapi ada ayat lain mengatakan tidak berarti bahwa ada orang melihat Bapa. Nah, itu semua puzzle itu harus masuk menjadi kriteria Bapa atau kriteria Yesus. Dan kalau masing-masing orang ini memegang salah satu dari puzzle itu, tapi dia tidak menerima puzzle yang lain, maka dia hanya menerima satu puzzle, sehingga terkotak-kotak. Ada yang Oneness, ada yang Trinitarian, ada yang Unitarian, kan begitu. Nah, jadi semua puzzle di dalam Alkitab ini, di dalam kitab Bible itu harus semuanya diterima. Sekarang kalau katanya, kalau kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa, harus diterima. Berarti apanya? Berarti bukan orangnya. Jadi Yesus itu bukan Bapa, karena ada puzzle yang lain yang mengatakan tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Nah, jadi semua puzzle itu harus diterima. Jangan puzzle-nya dipilih-pilih, ya, dipilih kalau yang cocok dengan Trinitarian baru diambil. Kalau kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru juga semuanya dipilih-pilih. Nah, jadi kalau mau diterima semua ada 50 gospel itu. Nah, iya, jadi kayak orang pilih baju, kalau senang diambil, kalau nggak senang ditaruh. Nah, itu makanya tadi saya bilang, satu Bible menimbulkan sekian kelompok. Artinya kan itu multitafsir. Yang Trinitarian menafsirkan dengan kacamata mereka, yang Unitarian juga begitu, yang Oneness juga begitu. Jadi dalam hal kita berapologetika juga harusnya kita strict gitu. Ini harfiah atau literal, ini harfiah, literal atau kiasan nih, metaforik nih. Itu harus kita bedakan dulu. Iya, gitu. Betul. Kalau memang kiasan ya jangan diartikan harfiah, kalau harfiah juga jangan diartikan kiasan. Iya. Supaya apa? Supaya kita tetap di koridor. Konteksnya juga jangan dibuang gitu. Tetapi ini bukan catatan banyak nih, bukunya sampai 3 ini penuh semua nih, Bu. Ini saya lagi menulis kontroversi antara pandangan saksi Yehova dengan Trinitarian. Ya udah pasti nggak nyambung. Jadi begini, dulu saya belajar dengan saksi Yehova, itu ternyata setelah dibuka semua Bible dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan sebenarnya. Jadi kalau puzzle-puzzle itu dikumpulkan seperti ini ya, tadi yang sudah kita buka Yohanes 6 ayat 46. Ini matching dengan 1 Timotius 6 ayat 16. Dikatakan dia itu bersemayam di terang yang tidak terhampiri. Iya, tidak seorang pun melihat dia. Nah, berarti dia matching dengan ini. Ya. Jadi kalau tadi Yesus bilang, nah itu bukan secara harfiah. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Mungkin kualitas dia, kasihnya dia. Nah, ajarannya. Iya, ajarannya seperti itu. Jadi kalau benar-benar Bible ini diresapi, ya, dibaca benar-benar, jangan dilewatin, itu pasti dapat poinnya. Ya, makanya gini kan,
teman-teman kita yang Kristen juga kadang suka bilang kalau kita Muslim, apologet Muslim itu suka cherry picking. Tahu nggak bu cherry picking? Comot-comot ayat gitu. Tapi dari kalangan mereka juga begitu. Mereka juga cherry picking untuk ayat-ayat yang sesuai dengan doktrin mereka. Iya, iya. Kalau ada ayat yang tidak sesuai mereka nggak ambil, nggak Iya, pakai. iya, Gitu. iya. Benar kan? Iya, betul. Ya, berarti sama-sama cherry picking dong kalau begitu. Iya. Justru yang poinnya kan dia, orang ini kan Bibelnya dia. Iya. Itu Iya. kan. Jadi Nah, terus dari catatan-catatan Ibu ada yang mau dibahas mungkin? iya, jadi saya menyoroti dari Wahyu 1 ayat 8. Itu kan sering Kristen kan mengatakan bahwa aku Alfa dan Omega itu adalah Yesus yang mengatakan ya. Nah, sekarang kalau Ko Doni bisa lihat di ayat ada diutus malaikat yang diutus ya. Itu untuk menyampaikan kepada hambanya Yohanes. Nah, itu ayat Wahyu 1 ayat berapa itu ya? Itu malaikat sebenarnya yang mengatakan bahwa dia mengatakan atas nama Tuhan ya. Dialah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Ini berbicara tentang waktu ya. Waktu. Jadi Tuhan yang ada, yang sudah ada, yang akan di waktu yang akan datang, dialah yang maha kuasa, itu tetap dia. Sekarang terbukti dari pembacaan ayat Yesaya 44 ayat 6 ya. Coba dilihat Yesaya 44 ayat 6, beginilah firman YHWH, Raja dan Penebus Israel, YHWH semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Dan di belakang ayat ini sudah jelas Yesaya 44 ayat 6, tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, jadi kalau di sini dipegang ya, Trinitarian, Trinity, itu jelas ini tidak ada Allah lain selain Ya memang tidak ada Trinitas di dalam PL. Lah iya, jadi itu jadi diselewengkan, jadi dibelokkan gitu. Bu mau tahu nggak komen saya? Boleh. Di dalam seluruh PB ya, dari Matius sampai Wahyu, itu ada kurang lebih hampir 1000 ayat yang dikutip dari PL. Ya betul. Oke. Tepatnya 937 ayat. Pertanyaannya kan jadi begini. Penulis PB itu terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh PL? Boleh dong saya tanya begitu? Iya boleh. 1000 ayat loh. Nggak sedikit loh 1000 ayat loh. Iya. Oke. Terus dari Matius sampai Wahyu, yang paling banyak ngutip dari PL itu justru kitab Wahyu. Ada 245 ayat yang dikutip dari Wahyu dari PL, dikutip dari PL. Ada yang dari macam-macam. Jadi gaya penulisan di Wahyu itu kan gaya eskatologi ya, untuk menceritakan masa depan gitulah. Itu nubuat. nubuat. Ya, bahasanya nubuat. Ya. Jadi gaya tulisan di Wahyu itu banyak meniru gaya yang ada di PL, khususnya dari kitab kalau nggak salah Yeskiel. Yeskiel. Iya banyak lah, Ya, nggak cuma ada Yeskiel aja. Ada kalau nggak salah Esra, ada macam-macam lah, ada mungkin Yeremia gitu lah. Iya. Jadi gini Bu, tulisan-tulisan yang di Wahyu itu banyak terinspirasi oleh kitab-kitab yang ada di PL. Iya. Artinya itu murni eskatologi atau murni penglihatan atau murni berasal dari PL gitu loh. Oke. Itu satu. Yang kedua, penulis daripada kitab Wahyu itu sendiri ya, itu juga masih kontroversi sampai sekarang. Awal-awal disebut bahwa penulis kitab Wahyu adalah Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus. Tetapi dari kalangan gereja sendiri, dari abad-abad awal, mungkin dari abad keempat, kelima, itu juga sudah mulai diragukan bahwa yang nulis itu bukan bukan Yohanes anak Zebedeus. Bukan Yohanes. Nah, jadi kalau mau dibacain, ada sebenarnya keterangan di dalam di dalam literasi mereka bahwa yang menulis kitab Wahyu itu bukan Yohanes anak Zebedeus. Kalau bukan siapa? Nggak jelas. Jadi hanya perkiraan. Kalau mau yang seperti itu, terus mau dijadikan sebagai dasar keyakinan, yang percaya ya monggo. Iya. Tapi kalau saya lebih baik merujuk dulu siapa yang nulis, dipercaya atau enggak, sanadnya nyampe atau enggak, perawinya siapa. Nah gitu kita pakai ilmu hadis dalam meneliti Bible gitu. Iya betul. Ya, kalau tidak sampai kepada standar yang kita punya, ya sudah, itu mah hak mereka kalau mau percaya seperti itu gitu loh. Dan lagi pula saya pernah baca di dalam kitab Wahyu itu, kan tadi saya bilang
banyak hal-hal teologis yang mengenai eskatologi. Sebenarnya itu juga boleh dikatakan gambaran-gambaran di dalam kitab Wahyu itu sebenarnya adalah gambaran dari bangsa-bangsa yang sudah menguasai bangsa Israel. Kan dulu ada Assyria, Ya. ada Babilonia, Ya. ada Persia, Ya. terakhir ada Yunani, Ya. atau Romawi lah. Ya. Ini yang digambarkan sebagai binatang buas. Ini ya yang menjadi dasar daripada gaya penulisan kitab Wahyu yang mirip dengan gaya penulisan kitab Daniel. Ya. Betul? Ya. Di kitab Daniel kan juga digambarkan kan ada binatang buas, kepala ini, kaki ini, terbuat dari ini dan segala macam. Kepalanya berapa? Nah, itu adalah sebenarnya gambaran untuk bangsa-bangsa yang sudah menguasai bangsa Israel. Sebenarnya nggak jauh dari itu gitu. Jadi ya jangan terlalu dianggap bahwa itu adalah wahyu yang diterima oleh Yohanes yang sedang di Pulau Patmos gitu. Itu dari saya, Bu ya. Oh ya. Jadi Ibu jangan terlalu terpaku dengan semuanya teologis gitu. Jadi begini, kalau saya mengalir dengan teologinya mereka, tapi saya menunjukkan bahwa yang ditulis di Wahyu itu, Alfa dan Omega itu bukan hal yang baru di Wahyu. Iya. Itu kan adanya di PL. Betul. Nah, itu yang salah satu kalau ayat yang dikutip dari PL. Nah, makanya kan kita harus menunjukkan bahwa apa yang ditulis di Wahyu sudah ada di PL. Perjanjian lama itu berarti sudah jelas Tuhannya Yahudi. Ya, jadi seperti kata-kata yang terdahulu dan yang terkemudian, ini ada banyak ayatnya nih. Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 44 ayat 8, Yesaya 48:12, Yesaya 41 ayat 4. Ya, jadi semuanya ini saya tulis karena saya ingin memastikan bahwa yang diambil di Wahyu itu adalah ngambil dari PL, dan saya konkret. Ya, kalau saya berdebat, saya konkret ada ayatnya. Saya tulis bukunya sampai ini 2,5 buku nih. Ini 2 sudah penuh, ini setengah. Nanti mau saya lanjutin lagi, entah mau 3 atau 4 buku. Nah, ini Bu, saya kasih gambaran lagi. Ini kan kalau Ibu ini kan sepertinya terlalu mendalami teologis ya. Ya. Tapi kalau saya kasih gambaran begini nih Bu, mungkin nanti Ibu baru matching gitu ya. Gini Bu, kan tadi saya bilang banyak ayat-ayat yang dikutip dari PL. Terus PL itu sendiri asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Ini kita harus tahu dulu nih. Apakah ini benar-benar murni punya kekristenan atau bukan? Kita sama-sama tahu PL asalnya dari kitab Septuaginta. Pernah dengar, Bu? Septuaginta ya. Jadi dari PL diterjemahkan ke dalam Yunani. Nah, ini Ibu istilahnya mungkin kurang tepat. Saya bicara dari depan kalau gitu ya. Kitabnya orang Yahudi apa, Bu? Tanakh. Ya kan? Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Dari Tanakh itu diterjemahkan menjadi kitab berbahasa Yunani. Namanya Septuaginta. Iya, karena itu kan yang menerjemahkan Septuaginta artinya kan 70. Nah, jadi dia 70 orang-orang Alexandria, Yahudi Alexandria yang menerjemahkan PL ke dalam bahasa Yunani. Bukan menerjemahkan PL, menerjemahkan Tanakh. Ya, menerjemahkan Tanakh ya, sorry. Tapi gini Bu, saya koreksi dikit. Ya. Yang diterjemahkan menjadi Tanakh itu tidak semuanya oleh 72 rabi-rabi. Yang diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi, bukan 70 Bu ya, 72, itu hanya Torah. Yang namanya Torah itu hanya 5 kitab Musa. Hanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Keluaran. Ya. Di luar daripada 5 kitab Musa ini, yang menerjemahkan bukan 72 rabi-rabi itu. Tetapi dari orang-orang Yahudi di Alexandria juga. Ya. Tapi yang sudah terpapar oleh aliran Helenisme Yunani kuno. Ya. Septuaginta yang sudah diterjemahkan ini beredar pada zaman Yesus masih hidup. Sampai akhirnya dari mulai abad pertama, kedua, ketiga, keempat itu sudah mengalami revisi. Siapa yang merevisi? Itu adalah bapak-bapak gereja kekristenan yang dimulai oleh Origen. Kemudian dikoreksi lagi oleh Lucian. Dikoreksi akhirnya oleh Hesisius di abad keempat. Nah, akhirnya itulah yang menjadi PL.
Jadi dari Torah, Tanakh ya. Torah adalah bagian dari Tanakh. Tanakh diterjemahkan ke Septuaginta. Septuagintanya tadi hanya 5 kitab Musa ditambah dengan Nevi'im dan Ketuvim ya. Jadi Septuaginta yang sudah berevolusi baru menjadi PL. Nah, masalahnya di mana kalau begini? Masalahnya adalah di dalam PL penerjemahannya itu sudah diubah sesuaikan ya, sesuai dengan keinginan dan doktrin bapak-bapak gereja pada abad-abad awal, sehingga nih ya, perhatikan kata-kata saya ini, sehingga Septuaginta itu berbicara seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Ya, entah itu menjadi seolah-olah itu adalah nubuat untuk Yesus, entah itu berbicara seolah-olah itu sudah gambaran Yesus di dalam PB gitu. Contohnya juga seperti di Wahyu. Tapi saya ingin memotong, masalah yang orang Kristen bilang katanya Yesaya 7:14, Yesaya 9 ayat 5 sampai 7 ya. Ini saya kupas. Saya membuka di kitabnya hamba-hamba Tuhan yang sekolah teologi ya. Ya, ini saya tulis semuanya, ada referensi. Jadi dia ada referensi ayat kecil-kecil ya. Itu bukan nubuatan untuk Yesus. Nah, itu kan Ya, seperti kan ini saya mengkaji yang klarifikasi ya benernya gitu. Jadi sebenarnya kalau seperti ini dituliskan sebab seorang anak telah lahir, nanti akan disebutkan penasehat ajaib. Nah, ini saya ambil satu poin ya, penasehat ajaib itu di ayat referensi ya dari Yesaya 28 ayat 29, ini ternyata menyebutkan ini tentang YHWH, bukan tentang Yesus. Jadi Allah yang perkasa juga ya, ini bisa dilihat Allah yang perkasa, referensi ayatnya Mazmur 24 ayat 8, YHWH jaya dan perkasa, YHWH perkasa dalam peperangan. Jadi kalau kita mempelajari ayat Yesaya 9 ayat 5 sampai 7, kalau kita melihat konteks penasehat ajaib, Allah yang perkasa, kemudian Bapa yang kekal, Raja damai, itu satu persatu itu ada ayat referensinya. Jadi dari ayat referensi itu kita sudah bisa lihat bahwa itu bukan untuk Yesus. Jadi buat siapa, Bu? Yesaya 9:5. Itu YHWH. Masa? Iya, jadi di dalamnya anak yang telah lahir itu siapa? Kenapa? Seorang anak telah lahir kan? Oh iya, itu siapa itu? Yesaya anaknya 9 ayat 5 atau 6. Iya. Seorang anak telah lahir. Iya, siapa anak itu? Yang jelas bukan Yesus ya. Siapa? Ibu tahu nggak? Kodondi. Oh, bukan lah. Siapa kira-kira? Ibu tahu nggak? Anak yang telah lahir itu. Saya tidak terlalu memperhatikan anak yang telah lahir itu siapa. Ini, Bu. Nah, saya hanya memperhatikan bahwa penasehat ajaib ini dikatakan untuk YHWH, bukan untuk Yesus. Ibu berarti kan fokusnya ke title-title atau gelar-gelar yang disebutkan yang penasehat ajaib, Raja damai. Iya, itu bukan untuk Yesus. Oke. Tapi kan yang harus kita soroti lagi kan siapa anak yang telah lahir itu kan? Iya. Itu kalau ibu fokus ke gelar, ibu tidak akan menemukan siapa anak itu. Tapi kalau ibu mau fokus ke siapa anak itu, di sini ada, Bu. Oke. Ya, coba tunjukkan ini ada anak itu ya. Ini kitab apa? Tanak. Oke. Ini Tanak. Ini adalah Bible-nya orang Yahudi. Oh ya. Ya. Di sini ada bahasa Ibraninya, juga ada bahasa Inggrisnya. Oke. Ya. Tinggal kita buka aja Yesaya 9 ayat 5. Ya. Bentar. Ini nanti nggak usah melintir-melintir gitu, Bu. Di sini udah jelas nih. Ini kan Yesaya kan 9 ayat 5. Ya. Saya bacain terjemahannya ya, Bu ya. Ya. For a child has been born to us, a son has been given to us, okay? And the dominion will rest on his shoulder, okay? The wondrous advisor, mighty God, eternal Father, called. Ada dalam kurung, Bu. Ibu bisa lihat sini. Hezekiah. Nah,
Jadi anak yang telah lahir itu adalah Hezekia. Kalau Kristen memandang Yesaya 9 ayat 5 atau 6 itu kan anak yang telah lahir itu adalah Yesus gitu kan. Jadi sini udah jelas-jelas Mereka ada mereka Hezekia. bilang nubuat. Iya. Iya, Ini udah jelas-jelas iya Hezekia betul, iya, gitu. iya. Jadi nggak usah banyak muter-muter. Yang ibu tadi bilang bapak yang kekal, Allah yang perkasa, Raja Damai, Penasihat Ajaib, benar itu adalah gelar-gelar untuk Hashem. Ya, untuk Hashem. Tetapi anak yang telah lahir itu udah jelas di sini Hezekia. Ya. Nah, gitu. Jadi maksud saya, ibu harus perbanyak literasi nih seperti ini. Iya, betul. Ya, supaya tidak terkungkung di dalam gelar-gelar ini. Iya, karena kalau mereka bilang gelar ini untuk Yesus, nah minta ayatnya di dalam Perjanjian Baru, gelar yang disebutkan ibu tadi, ada nggak Yesus sebut itu? Yesus sebut Penasihat Ajaib, Yesus sebut Bapa yang kekal, Yesus sebut Allah perkasa, Yesus sebut Raja Damai, ada nggak di PP? Nggak ada. Nggak ada memang. Ya, tetapi kan mereka kan ngeyel logi kalau Yesaya ini kan untuk Yesus. Sehingga saya perlu mengupas sebenarnya siapa sih yang disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa. Jadi saya fokus di sininya karena oke lah kalau mereka bilang ya itu terserah mereka lah kalau ini nubuat untuk Yesus. Tapi saya sudah bisa membuka tabir bahwa Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai ini bukan untuk Yesus. Dan ini tertulis ayat-ayat referensi sebenarnya ada di murid-murid siswa teologia, calon pendeta, itu semuanya itu pegang ini. Pegang Bible ini. Gini Bu, ini saya tunjukkan ya perbedaan terjemahannya nih ya. Ini dalam bahasa Inggris nih ya. Okay. For a child has been born to us. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Okay? A son has been given to us. Seorang anak telah diberikan kepada kita. And the dominion will rest on his shoulder. Dan pemerintahan akan diletakkan di bahunya. Ini koma loh ya, titik koma ya. Terus kemudian ada the wondrous advisor, artinya penasihat ajaib. Mighty God, Tuhan Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Eternal Father, Bapa yang kekal. Call itu berarti menyebut. Disebut. Jadi Hashem itu sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, menyebut Hezekia. Ya, 3 gelar ini satu pribadi Hashem menyebut si Hezekia, Raja Hezekia sebagai Shar Shalom. Shar Shalom itu adalah Prince of Peace atau Raja Damai. Jadi penerjemahannya menurut yang punya kitab ini, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang anak diberikan untuk kita, seorang anak nanti akan diberikan pemerintahan di bahunya. Hashem yang punya gelar Eternal Father, punya gelar Mighty God, punya gelar Wondrous Advisor, menyebut sang anak itu, si Raja Hezekia, sebagai Shar Shalom. Itu terjemahannya benar menurut orang Yahudi yang punya otoritas atas kitab tanah. Jadi kalau orang Kristen bilang Yesaya 9 ayat 6 itu untuk Yesus, nah coba sekali-sekali beli ini. Nih, beli ini, baca ini. Yang punya otoritas atas ini itu siapa gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa ini yang sudah diterjemahkan menjadi Septuaginta, Septuagintanya dikoreksi ya. Dikoreksi jadi terlihat seolah-olah sedang berbicara mengenai Yesus. Ini Yesaya 9 ayat 6. Ibu tadi nyebut Yesaya 7:14. Ya kan? Di antaranya. Nah, Ibu mau tahu nggak perubahan apa yang ada di dalam Yesaya 7:14? Kenapa kok orang Kristen bisa klaim bahwa itu untuk Yesus? Mungkin ini seorang perempuan muda atau seorang anak darah. Kan? Perempuan muda akan mengandung. Coba Ibu kalau baca Yesaya 7:14 bandingkan dengan Matius 1 ayat 23. Ya. Matius 1:23 bicaranya apa? Seorang anak darah. Perawan kan Bu, kalau anak darah kan akan mengandung. Sedangkan di Yesaya 7:14 disebutnya apa? Perempuan muda. Perempuan muda, iya. Di dalam LAI yang terjemahan baru, mereka menerjemahkannya sudah benar sebenarnya, perempuan muda. Tetapi coba Ibu baca yang KJV. A virgin. Iya. Sekarang pertanyaannya, virgin sama perempuan muda sama nggak Bu? Iya, nggak sama. Nggak sama kan? Nggak 100% sama. Iya. Ya kan? Iya. Karena apa? Kalau perempuan muda, itu dia
Bisa virgin, bisa Belum enggak. tentu Belum tentu tentu, kan? virgin. Kalau virgin belum tentu muda. Iya. Bisa juga virgin tua. Iya, iya Betul? benar betul. Sekarang kalau memang ini Yesaya, dia menuliskan dalam bahasa Ibrani, Yesaya tahu dong bedanya virgin sama perempuan muda, Iya pasti ya kan? tahu. Yesaya, di dalam Yesaya menggunakan kata apa, Bu, untuk perempuan muda? Ha-almah. Oke. Ya, ya. Ha-almah itu memang artinya perempuan muda, tapi belum tentu virgin. Ya belum tentu. Kalau virgin, bahasa Ibraninya itu adalah betulah. Jadi ada perbedaan antara ha-almah dan betulah. Ya. Di dalam Yesaya 7:14 menggunakan kata ha-almah. Jadi harus diterjemahkan menjadi perempuan muda. Ya. LAITB sudah menerjemahkan dengan benar perempuan muda. Tetapi pada waktu di Matius 1, 2, 3, dari perempuan muda berubah menjadi anak darah. Nah ya. Jadi ada beda perempuan muda dan anak darah nih. Iya. Oke. Dari ha-alma yang harusnya diterjemahkan menjadi perempuan muda, itu diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi kata apa? Parthenos. Parthenos di dalam bahasa Yunani artinya apa, Bu? Virgin. Oke. Ya. Sedangkan kalau perempuan muda di dalam bahasa Yunani apa, Bu? Neanis. Oke. Sekarang kita lihat di apa namanya, di kitab-kitab yang lain, bisa dilihat di, kalau nggak salah, di Keluaran atau Kejadian ya. Kejadian 2 ayat 8. Bukan, di Keluaran berarti. Keluaran 2 ayat 8. Nah, di Keluaran 2 ayat 8 itu juga ada kata yang sama dalam bahasa Ibraninya, kata ha-alma. Diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi apa, Bu? Neanis. Bukan Parthenos. Jadi, Keluaran 2 ayat 8, kata aslinya ha-alma diterjemahkan menjadi neanis. Yesaya 7:14, kata yang sama ha-alma diterjemahkan menjadi Parthenos. Iya, Kenapa beda. beda? Iya, beda. Kenapa dibedakan? Iya. Nah, jadi di situ ada upaya untuk apa? Yang seperti yang tadi saya bilang, membuat seolah-olah Septuaginta berbicara mengenai Yesus. Seolah-olah disama-samakan. Nah, kalau mau jujur harusnya, kalau memang di Keluaran 2 ayat 8 ha-alma diterjemahkan menjadi neanis, Yesaya 7:14 juga harusnya diterjemahkan menjadi neanis dong. Iya, harus sama. Kenapa Parthenos? Iya. Nah, Iya, gitu. iya. Paham Ibu ya maksud saya? Iya. Itu adalah salah satu bukti Iya, betul. bahwa Septuaginta itu memang diterjemahkan dengan tujuan tertentu. Gitu. Kalau mau lihat perspektif yang punya tanah, ya ini. Iya. Perspektif yang punya otoritas loh ya. Iya. Gitu. Iya, betul. Yang punya tanah bilang bahwa ini Yesaya 9 ayat 6 tuh buat Raja Hezekia. Iya. Terus diklaim sama Kristen bahwa itu untuk Yesus gitu. Iya. Nah, sekarang kita mau melihatnya, kita mau ngikutin yang punya perspektif, yang punya otoritas, atau yang mengadopsi gitu. Yang mencomot-comot. Gitu, Bu, kalau Iya. dari saya. Jadi yang lebih parahnya lagi, ini soal YHWH itu diklaim sebagai Yesus. Padahal di tanah tidak pernah YHWH itu disamakan dengan manusia, ya kan? Nggak ada. Nggak ada. Bilangan 23:19. Coba, Iya, coba baca. ia bukan manusia. Gitu. Iya, sehingga ia berdusta. Nah, yang sering dipelintir atau sering diklaim ya, mereka bilang Yehosua. Pernah dengar, Bu? Ya. Yehosua artinya apa? Tuhan menyelamatkan. YHWH menyelamatkan. Yehosua ini mau disamakan dengan Yod-Heh-Vaveh. Iya. Iya itu. Padahal Yehosua dengan Yod-Heh-Vaveh itu punya strong number yang berbeda. Iya. Itu pembelokan sudah. Nah, jadi Yehosua itu kan adalah nama daripada, contoh misalnya penerus Nabi Musa, Yosua bin Nun. Iya. Ya kan? Iya. Memang nama Yosua dengan nama Yesus itu sama. Ya. Ininya, artinya sama. Ya. Tetapi itu mau dicoba diarahkan ke Hashem atau Yod-Heh-Vaveh gitu. Iya, benar. Itu upaya mereka. Itu. Jadi ada pembelokan arti. Sedangkan yang punya tanah, yang punya Torah, itu tidak pernah mengartikan bahwa Hashem itu manusia. Nggak ada. Jadi gini, mohon maaf. Orang-orang Yahudi yang menulis tanah, itu memang mempunyai gaya bahasa sendiri ya, Bu ya. Gaya bahasa sendiri. Gaya bahasanya itu seolah-olah seperti mereka mempersonifikasikan Hashem. Ya. Jadi Hashem itu digambarkan bisa seperti manusia. Tetapi yang mereka maksud itu adalah sebenarnya juga yang disebut dengan teofani.
Nah, ya itu yang sering Bu Fris arti. Oke, nah Kasih tahu itu teofani. teofaninya, pandangannya teofani menurut Yahudi dan teofani menurut Kristen itu yang agak berbeda. Jadi kalau menurut Kristen teofaninya itu bukti bahwa Tuhan bisa turun menjadi manusia. Tapi kalau pandangannya orang Yahudi, teofani itu hanya istilahnya perwakilan Hashem yang datang, Iya. yang menampakkan diri kepada Tuhan, Iya. manusia. Iya, dia mengirim utusan. Utusan, pasti ada utusan, entah itu malaikat ya. Rata-rata sih semuanya malaikat. Kalau di Tanakh sih ditulisnya Malak Elohim. Iya, ya itu kan malaikat, Iya, Tuhan. iya malaikat yang diutus kan. Malaikat Tuhan kan. Iya. Tetapi Kristen ini jadi Nah, karena kalau mau berasumsi. melihat perspektifnya Yahudi, malaikat Tuhan atau yang diutus itu menggunakan bahasa kira-kira kadang-kadang si orang yang menerima kedatangan si malaikat ini menjawabnya dengan kata-kata Tuhan. Iya. Menjawabnya. Iya, Padahal menganggap dia kan iya, karena dia padahal utusan yang ya. berbicara malaikat, Iya, tapi betul. yang menerima pesan ini menjawabnya dengan sebutan Tuhan. Iya, kepada Itu yang Hashem. disalahpahami. Iya, iya. Itu yang betul. sering disalahpahami. Iya, Jadi iya, Kristen betul. menganggapnya bahwa yang datang tuh benar-benar Tuhan. Iya. Jadi kalau di PL Tuhan bisa turun menemui ciptaannya, Menemui kenapa itu, di KB nggak bisa? menemui Abraham katanya Ah. 3 orang, tuh katanya Trinity, Ya, nah sekarang Trinitas. kita lihat perspektifnya Yahudi. 3 orang yang menemui Abraham itu siapa? Jangan cuma baca Kejadian 18 aja. Iya. Bacanya sampai ayat 19. Iya, gitu. betul, Nah, supaya jangan cari jelas. picking, Iya. perspektifnya Yahudi tentang Kejadian 18 itu sampai ke 19. Itu adalah malaikat-malaikat siapa? Gabriel, Mikael, Rafael. Iya. Gitu. Iya, memang harus Ini, nah, jelas. makanya gini Bu, Ibu saya juga ingin kasih masukan ke Bu Indri. Ya. Yang Ibu Indri sudah lakukan ini luar biasa. Tetapi kan sepanjang yang Ibu Indri lakukan ini kan lebih fokus atau lebih dalam ke masalah teologi mereka. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Maksud saya, Ibu juga harus memperkaya atau memperluas dengan literasi-literasi di luar daripada teologi. Nah, itu betul. Nah, Iya. ya. Kenapa? Adanya di sini. Adanya. Masalahnya kapan kesininya? Nah, Ibu harus sering-sering main ke sini. Kalau Ibu hanya teologi, Ibu akan berperang secara teologi dengan mereka. Ya. Itu pada akhirnya, ya bahasa Jawanya tuh at the end of the day gitu Bu. Itu akan lakum dinukum waliyadin. Iya, agamamu, agamaku, Tapi kalau saya bisa tunjukin ini, ya menurut ini apa? Ini yang punya authority loh, gitu. Iya, Nah, betul. menurut ini apa? Nah silakan pikir sendiri gitu. Iya. Kayaknya harus bekerja sama dengan Kodondi. Jadi sembari saya belajar juga. Nah, gitu. Ibu catatannya udah luar biasa ini, udah banyak banget. Ini bagus Bu, ini dalam hal teologi. Ya. Referensi-referensi yang tadi Ibu tulis itu udah sangat bagus. Ya. Tetapi kalau bisa diperkuat dengan ini, apa nggak mati kutu? Oh ya. Nah, Ya maksud itu. saya. Ya jadi kalau saya bicara, Kodondi bicara, sudah jelas mati kutu. Ya. Harus 2 orang Tapi yang gini bicara. ya, Bu, ya. Nah, tapi gini ya Bu, ini juga buat para pemirsa. Artinya yang kita pelajarin ini tidak untuk semua muslim. Oke Bu? Ya. Ini tidak untuk semua muslim. Muslim yang dari lahir mau belajar ini kalau memang dia mempunyai kapabilitas, Islamnya sudah sangat bagus, monggo silahkan. Ya. Ini tidak atau ini bukan fardu ain. Tidak untuk dipelajari semua orang. Ini adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari seperti Ibu, seperti saya, ya sudah kita aja. Nggak usah yang Islamnya belum lempeng gitu. Mau belajar mencoba. ginian, nah itu berbahaya atau beresiko lah ya. Iya, iya. Beresiko. Jadi yang namanya apologetika ini bukan untuk semua muslim. Tapi kalau yang sudah terjun, kita harus menggunakan cara-cara yang bijak Bu. Ya betul. Artinya cara-cara yang bijak, kita tidak boleh mencaci maki, Ya. tidak boleh menghujat sesembahan orang lain, Ya betul. ya kan? Ya. Karena kalau kita menghujat sesembahan orang lain, orang itu nanti bisa menghujat sesembahan kita tanpa pengetahuan. Iya betul. Gitu. Jadi kita harus menggunakan cara-cara yang akademisi, Ya betul. ilmiah. Iya, Ini akademis. adalah salah satu cara untuk bicara akademisi dan ilmiah. Iya, betul. Karena ada bukti di depan mata yang Iya. bisa ditunjukkan. Iya betul. Jangan hanya menggunakan asumsi, jangan hanya menggunakan keinginan nafsu pribadi. Dan jangan debat kusir. Ya, debat kusir nggak boleh. Ya. Kita diperkenankan berdebat dengan mereka, tetapi harus dengan cara yang paling baik. Iya. Nah, cara yang paling baik bagaimana? Ya udah tunjukin aja nih, baca sendiri nih. Kita tunjukin selesai. Udah gitu. Iya betul.
Iya betul. Ya kan, Bu? Iya, iya itu. Jadi Ibu harus sering-sering datang ke sini. Iya itu memang kelebihan Kodonditan. Perpustakaan kecilnya sangat bagus. Saya kepengen baca semua, tapi waktunya kapan? Nah itu. Jadi memang teologia ini memang fak saya, karena saya ketika dulu sebelum masuk Islam, satu hari saya 10 jam baca kitab. Oh, 1 hari 10 jam. Iya, saya bisa lupa makan. Saya hanya sedia kopi. Itu saking nggak ada Saya kerjaan, saking nggak ada kerjaan itu. 10 jam baca Bible. jadi ingin mengerti lebih dalam sebenarnya apa yang Bible ajarkan. Ternyata Bible tidak mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Ya, gini Bu, sekarang kita juga harus punya statement yang tegas ya Bu ya. Ya, Di mata kita, dulu kan kita sudah pernah di dalamnya, ya, gitu kan? Jadi di mata kita, yang sekarang kita ini sudah menjadi Muslim, ya, juga untuk para pemirsa yang Muslim, kita memandang Bible, entah itu Tanakh, entah itu Bible-nya orang Kristen, kita harus memandangnya dengan cara seperti ini Bu. Bahwa yang pertama, yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran, itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Pertama itu Bu ya, setuju? ya, Setuju ya? ya setuju. Jadi kita jangan memandang bahwa Bible-nya orang Yahudi sama Bible-nya Kristen itu adalah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak terperangkap, gitu. Oke? Betul. Karena kalau kita mau baca sejarah, kita mau baca kronologi kanonisasi dan sebagainya dari mulai Tanakh, Septuaginta, PL, Perjanjian Baru, itu semuanya tidak ada hubungannya dengan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran. Oke? Ya, Yang kedua, di dalam Bible-nya Yahudi dan dalam Bible-nya Kristen itu masih ada sisa-sisa Bu, ya, sisa-sisa firman Tuhan. Berapa persen saya nggak bisa tentukan lah. ya, Karena apa saya bisa sebutkan begitu? Karena masih ada pesan-pesan yang sama dan sejalan dengan Quran. iya. Oke? Rekam jejaknya masih ada. Masih ada. Contoh lah ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ya, Oke? Itu adalah sebuah pesan yang sejalan dengan Quran. ya, Karena di dalam Islam kita memahami bahwa setiap nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya pada zaman itu semua pesannya sama. iya, Pesannya hanya la ilaha illallah, nabi itu Rasulullah. iya, Betul? Ya. Dari mulai Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, semuanya alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, semua pesannya sama. iya, Hanya kalimat keduanya nabi dan rasul yang menerima itu siapa? iya, Kalau Nabi Musa ya berarti la ilaha illallah Musa Rasulullah. iya, Sampai Nabi Muhammad juga begitu. La Iya. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. iya, Ya kan? Jadi artinya kita harus memandang Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen ini masih ada sisa-sisa firman Tuhan. iya, Dan kalau yang ada kesesuaian dengan Quran, kita boleh menerima, Bu. iya, Tapi kalau yang tidak sejalan dengan Quran, ya kita harus menolak. iya, Gitu. iya, Ini adalah sebuah pandangan yang harus kita pegang di dalam kita berapologetika dengan mereka. iya betul. Ya kita harus jelaskan yang dimaksud Taurat, Zabur, Injil dalam Quran itu apa. Kenapa harus juga diturunkan sampai Quran gitu. Iya, Ya. iya, Taurat, Zabur, Injil diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya kan adalah wahyu untuk mereka yang ditujukan kepada Bani Israel pada Iya. zaman itu. Iya. Dan tidak dijanjikan dijaga kan dalam Islam kan. iya, Yang dijanjikan dijaga cuma Quran. iya, Nah, jadi kalau misalnya Quran, Taurat, Zabur, Injil, kalau ditanya kitab aslinya mana? Lah wong wahyu kok kitab gimana sih? Kitab dalam bahasa Arab artinya bisa wahyu, bisa hukum, bisa ketetapan, bisa perintah. Apakah Nabi Musa terima kitab dari langit? Apakah Nabi Isa alaihissalam terima kitab Injil dari langit waktu dia masih bayi dalam gendongan ibunya? iya, Jadi artinya kan itu adalah wahyu. Yang mereka Ya. ucapkan adalah wahyu. iya, Yang menulis belum tentu mereka sendiri. iya betul. Buktinya contoh misalnya 5 kitab Musa misalnya. Musa hidup di abad keberapa? Hidup di abad 14-15 sebelum Masehi. Lawang tanahnya sendiri baru ada di abad ke-6 sebelum Masehi. Udah jarak berapa ratus tahun? Iya, Nah, gitu. Jadi bukti. Saya bisa jelaskan lebih detail lagi ayat apa yang menjadi bukti bahwa ini tidak mungkin ditulis oleh Musa. Banyak itu ayatnya. iya, Nah, begitu juga Zabur, begitu juga Injil. iya, Jadi buat teman-teman Islam jangan dipahami bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah
Bible-nya orang Yahudi atau Bible-nya orang Kristen. Ya. Ya, betul. Setuju Bu ya? Ya, setuju. Ada pertanyaan lagi? Mungkin untuk malam ini kita udah cukup ya tadi membahas tentang nubuat yang ternyata bukan untuk Yesus, dan secara teologis juga saya sudah memberitahukan bahwa ini untuk YHWH bukan untuk Yesus, ya gelar-gelar itu tadi. Kemudian Kodondi juga sudah menjelaskan dari kitab ini Tanakh ya yang asli bahwa tadi Yesaya 9 ayat 5 itu untuk Hezekiah ya. Jadi iya, jadi bahasa Inggrisnya Hezekiah ya. Jadi Raja Hizkia. Itu bukan untuk Yesus ya. Jadi kita sudah mempelajari, mengkaji, kiranya mungkin cukup ya. Ini sebenarnya sih tadi satu lagi satu lagi nih secara teologis ya. Saya mau kasih tahu bahwa siapa sih sebenarnya yang duduk di sebelah kanan Hashem. Ini diambil dari 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman YHWH, aku telah melihat YHWH sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga. Jadi kalau tentara surga ini ada referensi ayatnya ya dengan huruf U kecil, itu dia anak-anak Allah, berarti malaikat. Berdiri di dekatnya sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, sehingga tidak salah juga kalau saksi Yehova itu menilai bahwa yang duduk di sebelah kanan dan kiri Hashem, YHWH itu adalah malaikat. Nah, sedangkan di PB kan disebutkan Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, jadi itulah kenapa saksi Yehova dulu yang saya pelajari itu mengatakan bahwa Yesus itu malaikat karena dia duduk di sebelah kanan Hashem. Ada ayat ini. Kemudian dari Wahyu juga ada, Wahyu 22:16, Yesus mengakui dirinya sendiri bahwa aku adalah tunas keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya, jadi bintang timur ini nanti bisa next time kita jelaskan, kita ambil ya jadi Lucifer itu adalah malaikat yang balelo. Jadi malaikat yang memberontak, dia jadi Lucifer, lalu dinamakan bintang timur. Itu yang ada di Yesaya, dia jatuh dari langit. Tapi kalangan Wanes membantah bintang timur atau bintang fajar yang di Wahyu itu bukan bintang timur yang di Yesaya gitu. Iya, jadi Yesaya atau Mazmur? Yesaya. Ya, Yesaya. Jadi Yesaya itu dia juga malaikat, tetapi malaikat yang balelo. Makanya dia sudah yang jadi Lucifer yang di Yesaya. Ya, tetapi yang di Wahyu 22 ayat 16 ini Yesus sendiri yang mengakui dirinya bintang timur. Tetapi kalau dari Wahyu 2 ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan gelar bintang timur. Jadi bintang timur ini adalah gelar untuk malaikat. Jadi ini dipastikan bahwa bintang timur gelar untuk malaikat. Nah, sekarang ya, seperti lagi, itu. Ibu, saya mau kasih komen nih ya. Kalau silakan. Yang Ibu bilang di 1 Raja-Raja 22:19 itu terus dibandingkan dengan PB yang diceritakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa gitu lah. Ya. Ibu perhatikan, di situ ada gaya bahasa yang sama. Gaya bahasanya Ibu ya. Tetapi apakah yang disebut dengan duduk di sebelah kanan Bapa itu artinya harfiah atau kiasan? Ya. Ya. Kalau mau bilang literal, ada kursi gitu di atas. Enggak dong. Jadi artinya itu adalah kiasan Bu sebenarnya. Ya. Di 1 Raja-Raja juga ini pasti juga kiasan. Ya. Kalau namanya duduk di atas tahtanya, lo tahta kok didudukin di atas? Mungkin bisa dibuka di tanah Kodondi. Whatever, maksudnya gini Bu. Ini adalah sebuah gaya bahasa yang sebenarnya kita harus sama-sama setuju bahwa ini adalah kalimat kiasan. Ya. Ini adalah kalimat yang tidak harfiah gitu loh. Jangan digambarkan malaikat duduk pakai kursi di sebelah Tuhan gitu. Bukan, tidak begitu juga di PB. Yesus digambarkan duduk sebelah kanan juga bukan harfiah. Kalau harfiah, apa benar matanya Stefanus bisa melihat sampai ke surga? Kan gitu. Bukan begitu. Jadi artinya ini adalah
kesamaan gaya bahasa yang kiasan. Ya. Ada juga yang bilang bahwa artinya duduk di sebelah kanan Bapak untuk Yesus itu artinya dia sudah menerima kuasa katanya. Tuhan kok menerima kuasa gitu. Tapi Tuhan ada terima yang kuasa. lain, dia Ya, sebagai pertanyaan wakil. saya ada, emang Tuhan terima kuasa? Ya itu kan apologetika. Ya, tapi intinya Second, itu second Tuhan ya. intinya kan tadi saya bilang satu Bible timbul kelompok yang berbeda yang memahami ayat-ayat itu dengan pandangan berbeda sehingga menimbulkan kelompok yang berbeda, Trinitarian, Unitarian, Oneness gitu kan, dari ayat yang sama. Mereka punya ayat andalan masing-masing dari satu Bible yang sama. Padahal semuanya sebenarnya milik mereka. Iya. Jadi yang masuk dalam kelompok Oneness itu ayatnya juga milik mereka. Iya. Yang masuk dalam Trinity itu juga ayatnya milik mereka. Iya. Nah, tapi Jadi mereka itu- nggak bisa ngambil jadi artinya kesimpulan. apa, Bu, kalau begitu? Artinya apa kalau begitu? Artinya banyak tafsir. Artinya satu multi tafsir. Kedua, apa yang ditafsirkan oleh tiga kelompok ini berarti kita harus jujur mengatakan bahwa ayat-ayat yang ditafsirkan oleh masing-masing kelompok ini kontradiksi. Dan tidak tepat untuk satu dengan lainnya. Iya, kontradiksi dong. Iya, betul. Kalau nggak kontradiksi, kenapa mesti timbul tiga kelompok utama ini gitu loh? Jadi kalau saya bisa saya bisa menjiwai kenapa mereka ada Unitarian, ada Oneness, ada Trinitarian. Karena apa? Mereka ada titik berat. Iya. Kalau mereka menitik beratkan di satu, nah itu yang bahaya. Kan tadi saya bilang. Tapi kalau lihat Bible, tidak boleh semuanya itu diambil. Oh ini punyaku, oh ini punyaku. Padahal semuanya punyaku gitu kan. Makanya kan tadi saya bilang, setiap kelompok ini punya ayat-ayat andalan masing-masing dari satu Bible yang sama gitu. Iya, jadi mereka menitik beratkan yang mereka mau. Tapi gini Bu, ya whatever, Ya. apapun yang mereka percayai dari masing-masing kelompok itu adalah hak mereka. Iya betul. Ini kita sudah hidup damai dalam satu negara Iya betul. yang menjamin setiap warga negaranya memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Iya. Ya sudah, itu adalah hak mereka. Iya, Mereka betul. mau menjalankan itu ya monggo silakan. Iya. Ini kan di dalam ranah apologetika nih. Iya. Nah, Iya. yang kita perlu pelajarin yaitu adalah apa tadi? Sejarahnya, Iya. konsepnya itu bisa konsep ketuhanan, bisa konsep keselamatan. Iya. Dan hal-hal yang berhubungan dengan apologetika, tetapi kita tetap harus berlandaskan jiwa persatuan, tidak boleh untuk mencari Iya, musuh betul. dan segala macam. Iya. Kita Iya, bukan betul. untuk mencaci maki, bukan untuk menghujat, Iya, bukan betul. untuk menista dan segala macam. Iya betul. Ini hanya dalam rangka apologetika saja, dan yang saya tadi kasih masukan ke Bu Indri, Iya. yaitu jangan hanya fokus di teologi, tapi juga harus fokus di dalam kritik teks. Karena kritik teks ini yang menentukan, bukan lakum dinukum aliadin, tapi menentukan ini yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Iya betul. Iya. Ya seperti di WA itu kan suka mereka mengejek, katanya Tuhannya kita itu the Zat. Padahal kan itu kan di Bible yang tahun-tahun lalu kan juga ditulis the Zat juga. Bukan. Malah Zat. Malah zat. Zat cair apa zat padat? Kalau zat pakai D itu bukan cair, bukan padat, bukan gas. Tapi dia artinya hakikat. Artinya adalah persons atau essence. Ya. Zat ya, zat dalam bahasa Arab. Ya. Kalau zat yang dalam nggak pakai D, yang pakai ZAT itu artinya bahasa Inggrisnya substance, Bu. Substance itu artinya materi Materi ya. Jadi bisa cair, bisa padat, bisa gas. Ya. Di Bible mereka yang terjemahan lama malah menggunakan ZAT. Enggak ada D-nya. Nggak ada D-nya. Iya. Jadi malah harusnya ya itulah, mereka berarti kurang literasi kalau begitu. Iya, iya betul. Ya, Bu, Ya, terima kasih baik. banyak. Terima kasih Diskusi banyak kita juga. pada malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan membawa manfaat ya buat para pemirsa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari kami. Semuanya yang salah datangnya hanya dari kami. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau gitu kita pamit undur diri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh.